Di dunia yang penuh sihir, Lin yang memperoleh sistem peternakan naga, Lin mengandalkan sistem dengan membesarkan naga. Beberapa tahun kemudian Lin memasuki Akademi Iris Suci. Dia ingin menyembunyikan kekuatannya dan berkembang dengan buruk, tapi dia selalu menghadapi segala kesulitan dan harus menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Diperlihatkan di Kerajaan Oren, wilayah kekuasaan Leinster. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyihir. Diperlihatkan Bu Guru yang sedang meditasi. Bu Guru berkata, selama kalian fokus siapapun bisa melakukannya. Bocil baju pink berkata, apakah itu benar? Hah. Sudah 8 tahun belajar di prasekolah, beberapa anak seusiaku, sudah menjadi penyihir yang mandiri, dan aku belum bisa bermeditasi. Tetapi jika aku ingin tahu kebenaran tahun itu, aku perlu menjadi penyihir tingkat sage. Hah, Tuan Muda Lanster. Aku minta maaf, aku terlalu keasikan berlatih sihir, hingga mengenai Anda secara tidak sengaja. Hanya saja, kenapa Anda tidak menggunakan perisai untuk memblokirnya? Ucap bocah itu, dengan wajah meremehkan. Hei, apa yang kamu katakan? Tuan muda kita yang menyedihkan, bahkan belum lulus dari prasekolah, bagaimana dia menggunakan sihir? Hah, bukankah sihir Lord sangat kuat, kenapa Tuan muda masih pemula? Karena Tuan muda bukanlah anak yatim piatu, yang diadopsi oleh Lord. Anak jalanan, tanpa nama seperti itu layak menjadi pewaris Lord. Lin berkata di dalam hati, belum lulus prasekolah, anak yatim, anak jalanan, anak-anak nakal ini, mereka benar-benar tahu cara menusukkan pisau ke hati orang. Anak jalanan. Bocah, apa yang kamu celotehkan? Kata prajurit itu dengan menodongkan pedangnya ke leher bocah itu. Aku. Tuan Karl. Turunkan pedangmu. Lari, Tuan Muda, Anda harus membiarkanku menghukum mereka dengan keras. Meski begitu kau tidak bisa menggunakan metode seperti itu, Tuan Karl. Pedang yang diberikan kepadamu, apakah itu untuk digunakan melawan rakyat? Jawab Tuan Muda Lin. Maafkan aku Tuan Muda, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu mulai sekarang. Tidak apa-apa, jangan bicarakan itu lagi, untuk apa kau datang padaku? Oh benar, aku hampir lupa tentang itu, Master telah menerima surat dari Tuan Oliver, tolong kembalilah dan melihatnya. Tuan Oliver, dialah yang membantu menyembunyikan namaku. Tahun itu ketika ayahku mengalami kecelakaan, orang dermawan yang menyembunyikanku di sini. Mengetahui bahwa aku tidak dapat melihat sihir, Tuan Oliver telah berusaha membantuku dalam segala hal. Kali ini, dia pasti menemukan sesuatu. Ayah, aku kembali. Lin, cepat mari kita pergi ke ruang belajar. Ini adalah kakek tertua ibuku, yaitu Blaine Lanster. Ini pesan dari Tuan Oliver. Mari kita dengarkan sama-sama. Sebenarnya aku harus memanggilnya Paman. Tetapi agar tidak mengekspos identitasku, kita harus dikenal oleh dunia luar, sebagai ayah dan anak angkat. Si kecil bacakan suratnya. Salam Duke Blaine. Aku sedang berkeliaran dan kebetulan menemukan sebuah buku ajaib, yang aneh. Mungkin ini akan membantu Lin membangkitkan sihirnya. Dan patung burung itu mengeluarkan buku dari mulutnya. Buku terbuat dari tulang binatang, benar-benar aneh. Hanya saja, sudah bertahun-tahun dan tidak peduli bagaimana aku mencoba, aku tidak bisa membangkitkan sihirku. Akankah aku berhasil kali ini? Nak, jika kamu terlalu lelah, kamu tidak perlu memaksakan diri, tidak semua orang bisa menjadi penyihir, apalagi penyihir tingkat sage. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi Lin Lanster. Pertama kali, Zoe yang meninggalkanmu. Kenapa kamu harus menanggung beban, yang begitu berat untuknya, dan memaksakan dirimu, untuk menjadi penyihir? Paman terima kasih atas kata-kata baikmu, tapi seperti yang Paman tahu, pengkhianatan ayahku tidak sesederhana itu. Sebenarnya jika aku pulang terlambat 5 menit, dia akan menjadi sangat cemas dan akan terbang mencariku. Sekarang dia terdampar di wilayah naga, dan aku tidak tahu apakah dia masih hidup, atau tidak. Sebagai anaknya, aku tidak bisa mengabaikan begitu saja, kan? Aku tahu Paman melakukannya demi aku, tapi selama ada kesempatan untuk menemukan ayahku, aku tidak akan menyerah.
meski dalam ingatanku, dia jarang pulang. Nak, ayah membawakan mainan baru untukmu. Tapi setiap kali dia kembali. Bagaimana, nak, ini lebih menyenangkan daripada yang kamu miliki sekarang kan? Dia akan melakukan segala hal untuk membuatku dan ibuku bahagia. Zoe, apakah kali ini kamu pergi lagi? Ya. Jangan khawatir, jika semuanya berjalan dengan baik, ini akan menjadi ekspedisi terakhir. Lain kali aku kembali, aku tidak akan pergi lagi, keluarga kita akan bisa terus hidup bahagia. Tetapi ayahku tidak pernah kembali, dan tidak hanya itu, ibuku juga hilang. Jika aku ingin mendamaikan keluarga yang hancur ini, mungkin aku hanya bisa melakukannya, tapi bisakah buku ajaib ini benar-benar membantuku bangkit? Metode pembelajaran yang direkam di dalam buku ini benar-benar berbeda dari sihir ortodoks. Terserah, aku sudah gagal berkali-kali, jadi untuk apa lagi? Tapi, tidak ada salahnya mencoba. Mengumpulkan, tumbuh, mendekati. Sial, aku gagal lagi. Kekuatan sihir. Aku bisa merasakan kekuatan sihir. Ini, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak? Tubuhku mau meledak. Sial, apakah aku akan mati? Tidak mungkin, aku tidak boleh mati. Jika aku mati begitu saja, bagaimana aku akan mencari keluargaku? Aneh, kenapa kekuatan sihirnya menghilang? Semuanya menjadi gelap seketika. Apakah lampu dimatikan? Biarkan aku melihat apa yang terjadi dulu. Apa ini, bola atau telur? Selamat, Tuan Lin Lanster. Hah? Apa ini? Menjauh. Aku adalah kepala pelayan Anda, Tuan Lanster. Aku sudah menunggu Anda di sini selama lebih dari 10 tahun. Selamat datang di tanah suci milik Anda. Perhatikan naga. Naga. Ada naga di sini. Begitu telur naga di depan Anda menetas, akan ada naga di sini. Hah, benda ini. Apakah telur naga? Itu benar, ini adalah naga pertama Anda. Anda tidak akan dapat kembali ke dunia asal Anda, sampai Anda berhasil membangkitkan naga pertama, dan menyelesaikan tugas, makan dasar. Apakah Anda bercanda? Aku akan dapat kembali setelah membesarkannya, begitu menetas aku akan dimakan hidup-hidup. Cangkangnya pecah. Peringatan ramah, jika Anda tidak meneteskan darah ke telur naga, sebelum cangkangnya pecah, naga itu memang akan memakan Anda, setelah menetas. Hah? Ini, sial, apa yang terjadi di sini? Haruskah aku benar-benar melakukan ini? Membentuk ikatan, dengan monster seperti ini bisa menghancurkan dunia. Mencetak. Berhasil. Apakah ini naga? Makhluk paling mengerikan di dunia. Iya. Apa kau serius, Aish? Ini cuma karnivora kecil, apa yang ditakuti? Iya, manusia lemah, kau beraninya menyentuhku. Iya, kau naga, kelihatannya aku juga paham bahasa naga, apa karena sistem. Tugas selesai, selamat karena memiliki naga pertama Anda, pengusaha peternakan, Anda mendapatkan 5 XP, dan 50 emas, Anda dihadiahi dengan hadiah pemula, 1000 emas, emas bisa digunakan untuk membeli makanan, perbaikan, dan pengembangan wilayah sistem, emas dan emas asli sebanding dengan tingkat penukaran 1:1. Emas, aku juga bisa menggunakan uang asli. Silakan teruskan tugas utama, bangun sarang naga jenis api, hadiah 5 XP, 50 emas. Sarang naga jenis api. Jadi membangun rumah untuk karnivora kecil ini. Iya, manusia, siapa yang akan menghargai rumah buatanmu? Ya, kau takkan menghargainya. Jangan mempermainkanku. Aku bisa membuat sarang naga pemula hanya dengan 1000 emas, tidak mahal sama sekali. Iya, lepaskan aku, bagaimana bisa, naga sepertiku menggunakan rumah yang kau buat. Aku tidak mau. Area telah diperluas, selamat karena menyelesaikan tugas, Anda mendapatkan 5 XP dan 50 emas. Sarang naga tipe api pemula, surga naga jenis api, perkembangan +1 per hari, bisa menahan batas 500 emas per hari. Ya, karnivora kecil, bukankah kau barusan bilang, kalau kau tidak menginginkannya? Lin berkata dalam hati, pembohong besar, setidaknya tubuhmu jujur. Karena kau terus teriak iya.
Bagaimana kalau aku panggil Yiyia saja? Hah. Makhluk berpikiran sederhana. Setelah Yiyia kecil tidur, Lin mengikuti instruksi sistem, dan menyelesaikan beberapa tugas. Semua diselesaikan, dengan beberapa tekanan, cukup nyaman juga, jadi pengusaha peternakan, semacam ini. Buah naga, salah satu buah kesukaan ras naga, periode tumbuh 1 hari, setelah makan, pertumbuhan naga plus 10. Aku harus membesarkan naga, dan menyelesaikan tugas. Bisakah aku pergi sekarang? Keluar. Hah. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Tuan muda, Anda. Aku, kenapa? Atap. Tuan muda menghancurkan atap. Aku, menghancurkan atap, apa masalah ini layak dirayakan? Tentu saja, saat ini, Tuan muda. Bisa melepaskan energi yang sangat kuat. Kau melepaskan satu energi yang sangat kuat, itu benar-benar milik kamu, Lin. Apa, begitu ya? Aku sekarang memang bisa melihat kekuatan sihir. Apakah ini berkat buku sihir yang Tuan Oliver berikan padaku, tapi kenapa aku memasuki ruangan aneh saat membangkitkan sihirku? Tuan Karl, tolong lihat buku ini. Tolong coba ikuti instruksi di buku ini untuk berkultivasi. Lalu beritahu aku, jika kamu merasakan apapun yang berbeda. Entah Tuan Karl, ataupun Paman, tidak satupun dari mereka merasakan hal aneh apapun, setelah membaca buku. Mungkin, hanya aku yang bisa memasuki ruangan misterius itu. Dan setiap kali aku ingin memberitahu ini pada yang lain. Tuan muda, apa Anda terkena mantra? Terpedih lagi setelah menghancurkan atap kemarin. Kapanpun aku bermeditasi, aku akan batuk darah. Level naga akan menjadi batas dari sihir Anda. Memaksa menerobos mungkin, akan menyebabkan tubuh Anda meledak. Sebelum naga mencapai level 1, Anda tidak bisa menggunakan sihir. Kemudian aku mengetahui, kalau sistem aneh ini yang membatasiku, untuk menyerap kekuatan sihir. Aku mencoba untuk tidak kembali ke peternakan, tapi bajingan yang menyebut dia sebagai pelayanku, menerobos ke dalam kehidupanku yang sebenarnya. Makanan yang tidak mencukupi, kesehatan naga api iya minus 10. Tapi Lin mengabaikannya. Kau tidak perlu mengabaikan kebutuhan dasarmu, tapi karnivora muda sangat lapar, sungguh seorang rancher yang benar-benar berkualifikasi. Dan selain aku, kelihatannya tidak ada orang lain yang melihat keberadaan sistem. Lin, kenapa kau tidak makan? Aku tiba-tiba kehilangan seleraku. Bagaimana bisa kamu makan begitu sedikit? Kamu harus makan lagi, berlatih sihir cukup menguras energi. Terima kasih Paman. Baiklah, aku sudah memberitahu Tuan Oliver, tentang kebangkitan sihirmu, mungkin, dia akan menjemputmu untuk belajar di Akademi Sihir Holy Iris. Akademi Holy Iris. Akademi Holy Iris adalah akademi sihir terbaik, Kerajaan Oren. Tuan Oliver adalah dekan asosiasi akademi. Ayahku adalah salah satu muridnya. Tuan Oliver bilang, kalau ayahku adalah salah satu, dari murid paling berbakat di sana. Sekarang akhirnya aku bisa belajar di sana. Kesehatan naga api iya, jatuh di bawah 10. Jika Anda tidak secepatnya kembali memberinya makan, dan tidak peduli pada kematian naga, maka rancer akan diubah jadi telur naga, untuk mengimbangi kerugian peternakan. Aturan aneh macam apa ini? Setelah itu, aku harus datang dan memberikan makan naga itu setiap hari, selera makan yang besar, jangan bilang kalau dia akan mencuri energi nanti. Selamat naga api Ian naik level 1. Mungkin makan dan tidur dengan baik, akan mencegah karnivora kecil dari memiliki kelainan. Manusia, jangan elus kepalaku, aku sudah semakin berkembang. Anda menjadi rancer yang semakin layak. Lin berkata kepada sistem. Kau juga semakin seperti harimau berkulit domba. Apapun yang dikatakan rancer. Jangan lupa kalau itu berkat kami, hingga Anda akhirnya mampu merasakan kekuatan sihir. Kekuatan sihir, apa sungguh berkatmu, hingga aku bisa menggunakan sihir. Tentu saja, dan saya bahkan bisa memberi Anda lagi. Apa maksudnya itu? Naga api Iya berhasil mencapai level 1, Anda telah membuka ruang pelatihan sihir, kenapa Anda tidak mencoba dulu pelajaran pertama, di dalam ruang latihan?
Papan keseimbangan meditasi. Hei, apa aku tidak akan jatuh saat aku kehilangan keseimbangan? 3. Bagaimana aku bisa berkonsentrasi dan bermeditasi? 5 detik telah berlalu, meditasi gagal, melepaskan palu kontribusi. Hah, itu brutal. Menarik kembali. Kecuali Anda berhasil bermeditasi, Anda takkan pernah bisa meninggalkan papan keseimbangan. Jika Anda gagal bermeditasi selama 5 detik, palu retribusi akan dilepaskan. Kau ingin melatihku, atau kau mencoba membunuhku? Bajingan. Beberapa hari kemudian, Lin berhasil bermeditasi di atas papan keseimbangan. Selamat karena menyelesaikan latihan, sihir naik level 1. Sudah 7 hari, aku telah berlatih untuk waktu yang sangat lama, jadi aku harusnya bisa mencoba, kan? Mengaktifkan persepsi sihir. Hia. Kenapa kecil sekali, sangat memalukan, untung tidak ada orang di sekitar sini. Jack kecil. Master, Tuan Muda bisa menggunakan sihir api. Diam, jangan beritahu siapapun, tentang hal memalukan itu. Kenapa bola apinya, jadi lebih kuat? Pemberitahuan sistem, kekuatan sihir dipengaruhi oleh kemahiran Rancer. Oh, ayo mengujinya lagi. Menjauh dariku. Hari-hari tenangku di wilayah kecil ini. Tuan Muda, panas. Berakhir dengan suara tangisan, kegembiraan Jack kecil. Setelah Tuan Oliver menerima surat pamanku, Tuan Oliver mengirimkan kembali surat penerimaan ke Akademi Holy Iris. Tuan Muda selamat tinggal. Tuan Muda, jaga dirimu. Kenapa dia diterima? Jadi, dengan penduduk desa yang melihatku dengan hangat. Aku, Lin Lanster, akhirnya melangkah di jalan, untuk menjadi mage. Butuh sekitar 1 bulan dengan kereta, dari wilayah kekuasaan, ke akademi. Pada siang hari, Jack kecil mengantarku ke akademi. Malamnya, aku pergi ke peternakan untuk berlatih, dan membesarkan naga. Terus bermeditasi, dan Anda takkan tersengat. Tanpa mengetahuinya, naga menjadi besar. Wui, kenapa kau melihatku seperti itu? Naga api, nama, Yihia, level 3. Skill, napas api, kehendak naga, imunitas sihir api. Sihir, bola api dan perisai. Habitat, sarang kecil naga api. Output, 10 koin emas per menit. Tingkat pertumbuhan, 3/500. Nilai kesehatan, 100 dari 100. Manusia, berikan aku habitat baru. Karnivora kecil ini semakin menggemaskan, daripada pelayan itu. Tentu, tapi sebelum itu, ikut denganku untuk melihat dunia luar. Menerima perintah Master Rancer, sekarang akan mentransfer host dan Yihia, ke tempat yang ditentukan. Ada apa karnivora kecil, apa kau takut? Omong kosong, aku tidak takut. Kenapa ada naga? Ucap orang yang berada di luar retakan lembah. Iya. Manusia di mana ini? Iya, jauh lebih besar, dibanding tempat lusuhmu. Apa kau menyukainya? Bagaimana kalau kita terbang berkeliling? Setelah sebulan, aku bertahap meluruskan pemikiranku, karena tidak ada cara untuk menyingkirkan peternakan aneh ini. Aku mungkin bisa bekerja sama dengannya, aku membantunya membesarkan naga, dan dia membantuku jadi lebih kuat, dan semakin kuat, sampai aku bisa menemukan ayahku, dan membersihkan nama keluargaku. Awas, ada panah. Sial, apa ada pemburu naga di sini? Tolong aku. Jangan mundur, ini adalah harapan terakhir karavan. Kenapa kau peduli tentang karavan? Saat kau akan mati, serahkan saja barangnya cepat. Ternyata di bawah ada perampok. Tuan, maafkan aku benar-benar cuma lewat. Tolong, Tuan Muda. Hah, itu Jack kecil. Kenapa jadi seperti ini? Tuan Muda telah disibukkan dengan berlatih sihir, jadi dia kehilangan banyak berat badan. Aku ingin pergi keluar, dan berburu beberapa makanan untuk Tuan Muda. Tapi baru saja aku melewati karavan, sekelompok orang yang terlihat jahat muncul dari hutan, dan membatai semua prajurit. Adik kecil, pemimpin kamar dagang Maison Lucas, adik beritahu kami di mana kamu menyembunyikan barang-barangnya, jika tidak, sekelompok orangmu ini satu persatu, akan diubah menjadi mayat kering oleh ularku. Hah, tidak, pembeli barang sangat kuat, jika kami kehilangan,
mereka akan menekan kami sampai kami tidak bisa menjual apapun. Baiklah kalau begitu, mari teruskan. Tuan muda, maafkan aku. Kurasa, aku takkan bisa melayanimu lagi. Tapi sebelum ular itu menggigit Jack, ada bola api yang membakar ular itu. Apa yang terjadi? Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, bos perampok itu terkena tendangan keras dari atas. Paman kau cukup fleksibel juga, ucap Lin sambil mendarat. Kakak, apa kau baik-baik saja? Tuan muda. Jack kecil, cepat mundur dari sini, situasinya sedikit rumit. Bos, sihir api yang dilafalkan bocah itu. Dia setidaknya mage peringkat 3. Mage peringkat 3 cukup untuk membuat kalian kencing di celana. Apa kalian lupa bosmu ini adalah knight peringkat ketiga? Dibanding mage yang perlu melafalkan, pertarungan jarak dekat knight memiliki kekuatan supresif mutlak. Kekuatan yang kuat sekali. Dia benar-benar mage, dia tidak punya keuntungan apapun dalam pertempuran jarak dekat. Apalagi barusan, Yi yang melemparkan sihir, tapi supaya tidak membongkar keberadaannya, aku hanya bisa mengirimkan dia kembali ke peternakan. Bocah, apakah kau hanya tahu cara menghindar? Dia cepat sekali. Selain aku tidak bisa terus menghindar. Setidaknya aku meningkatkan kelincahan dan kekuatan mental, dengan banyak berdiam di ruangan pelatihan. Jadi aku perlu melawan balik. Api perhatikan panggilanku, dan berkumpul. Tapi sebelum selesai membaca mantra, Lin terkena tendangan dari bos perampok. Setelah terkena tendangan, Lin terbentur pohon dan jatuh di hadapan bos perampok. Bocah, kau sungguh naif. Di hadapan knight yang peringkatnya sama, kau tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Setelah itu, bos perampok itu melempar Lin, dan mengenai batu di hadapannya. Iya, melafal itu sungguh merepotkan. Ting. Telah dideteksi kalau Master Rancher bertarung untuk pertama kalinya. Akan mulai menyesuaikan sihir naga. Saat ini Master Rancher punya satu naga api level 1. Sihir dasar. Perisai level 1. Gigit level 1. Cakar level 1. Sihir api. Instant Fireball level 1. Memulai import. Instant Fireball, bukankah itu skill yang didapatkan karnivora kecil setelah makan buah naga? Apa kau serius, kalau aku bisa menggunakan sihir naga? Ya, sihir naga secara alami peringkatnya 2 tingkat lebih tinggi dibanding manusia, Anda bisa menggunakan sihir naga yang tidak lebih tinggi daripada level Anda. Semakin banyak naga yang Anda miliki, semakin banyak jenis sihir yang bisa Anda gunakan. Pelayanku kau cukup mengesankan. Adik kecil jangan teralihkan. Di mana sihir yang kau banggakan, apa kau tidak akan menggunakannya lagi? Jika kau tidak menggunakannya, maka tidak ada lagi kesempatan untukmu. Bocah, apakah kau siap? Aku penasaran jika pinggang rampingmu akan bisa menahan seranganku. Instant Fireball. Setelah serangan itu, bos perampok dan anak buahnya sangat terkejut. Sihir langsung, kau bisa menggunakan sihir langsung. Katakan, di depan mage yang bisa merapal langsung, apa kamu pikir knight yang kehilangan pedangnya bisa melawan balik? Adik, apa kamu mau makan denganku? Enyahlah. Tuan muda, apakah poison pemulihan bekerja dengan baik? Ya, terima kasih, lukaku sembuh semua. Tidak, kamilah yang berterima kasih padamu, semua berkatmu hingga kami bisa melindungi barang penting. Mereka berterima kasih padaku bukan karena menyelamatkan mereka, tapi karena barang. Apa barang lebih penting baginya, dibanding nyawa manusia? Kita sudah sampai. Ini panen yang tidak kami perkirakan dari karavan kami, meskipun tidak bernilai sebanyak barang lain, tapi ini jelas benda yang indah. Sebagai rasa syukur kami, tolong terimalah hadiah ini. Ini adalah pelayan dari hutan elf. Bukankah ini spesies yang hampir punah, saat malapetaka naga menghancurkan dunia? Bentuk yang mirip manusia. Elf. Hahaha, biar ku beritahu kau, tidak ada yang bisa menahan anak yang cantik. Jadi tolong terima. Aish, kita semua pria, jadi tidak perlu malu. Biar ku beritahu sesuatu, saat pertama kali menemukan elf ini, kami semua terpukau juga, dia hanya ketakutan tapi tidak terluka. Sedangkan tentara bayaran di sekitarnya, mungkin mati memperebutkan dia.
Lagi pula, benda cantik seperti dia itu, bisa dijual sekitar 1 juta emas. Tentu saja, item ini bukan cuma hadiah apresiasi untukmu, tapi undangan tulus untuk bergabung dengan kamar dagang kami. Bergabung. Ya, sejujurnya kamar dagang kami belakangan ini menemui krisis besar. Tapi jika ada beberapa jenius muda lagi, sepertimu yang bisa merapal langsung, kamar dagang kami akan berkembang. Tuan terima kasih atas kebaikanmu. Dan Lin mendekati elf itu, sambil memegang penjara besi itu dan membakarnya, sampai elf itu terlepas dari ikatannya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana yang memperlakukan hidup seperti barang dagangan? Aku tidak bisa terima itu. Apa kau tahu betapa berharganya item itu? Itu sangat merugikan kami. Wah, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Wah, aku terbakar. Ketua tunggu kami. Setelah itu Lin, membakar besi yang mengurung elf itu hingga meleleh. Adik jangan takut, aku di sini untuk membebaskanmu. Setelah keluar dari kurungan, elf itu berterima kasih kepada Lin. Itu bukan apa-apa. Namaku Lin, dan jika tidak keberatan, bisakah kau beritahu namamu? Dia mudah terkejut, seperti kelinci kecil, ucap Lin dalam hati. Tidak apa jika kau tidak ingin memberitahu namamu, lagi pula kita tidak akan saling bertemu lagi. Tidak. Kau harus pergi sekarang, jangan biarkan orang lain menangkapmu. Itu. Nike, namaku Nike. Jika aku katakan namaku, maka, kau takkan mengusir Nike kan? Hehe, aku akhirnya menangkap daging untuk tuan muda. Pelan-pelan atau kau akan tersedak. Apa kau mau air? Setelah ditawarkan air, Nike langsung meminumnya dengan cepat. Lalu Lin bertanya, setelah dibebaskan kenapa kau ingin tinggal di sampingku, daripada kembali ke klanmu? Nike, tidak bisa kembali, itu karena Nike terlalu suka bermain dan tersesat di hutan. Saat Nike menemukan jalan pulang, klanku sudah dihancurkan, dan ada manusia di mana-mana. Lalu ada manusia yang menyadari keberadaan Nike, lalu Nike berlari dari tempat itu sampai akhirnya Nike terkena jebakan dan terjatuh, setelah itu Nike tertangkap oleh manusia itu. Walaupun Nike mencoba melarikan diri, tapi selalu tertangkap. Sekumpulan sampah. Itu tidak ditunjukkan padamu. Lin bertanya kepada Nike, aku juga manusia, tapi kenapa kau tidak takut padaku? Lalu Nike menjawab, tidak, kau penolongku, kau berbeda dengan orang jahat itu. Itu sungguh bukan apa-apa. Kalau seperti itu, kau bisa mengikutiku untuk saat ini, jika menemukan petunjuk di mana klanmu, maka aku akan mengirimmu kembali. Oke, terima kasih. Tapi aku menuju ke akademi, dan mereka hanya mengizinkan pelayan untuk tinggal di sekolah. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau pura-pura jadi pelayanku? Kakek bilang kalau pelayan adalah kata yang sangat berbahaya, apakah Nike? Kau salah paham, aku takkan membuatmu melakukan hal aneh. Kau cuma perlu memanggilku tuan muda, dan juga perlu mengganti baju lain. Sedangkan untuk lainnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Baiklah tuan muda. Setelah itu, Lin menyuruh Nike untuk tidur di dalam kereta, sedangkan Lin tidur di luar bersama Jack. Tuan muda kenapa kau keluar? Apa aku tidak disambut? Tuan muda kita akhirnya sampai. Tuan Oliver bilang dia akan memberitahuku tentang buku yang terbuat dari tulang naga, saat aku sampai di akademi. Kenapa dia memberiku buku itu? Apa dia sudah tahu akan ada naga di dalamnya? Bip, telah mendeteksi kalau host telah tiba di Akademi Holy Iris, silakan menjelajahi akademi, agar mendapatkan petunjuk tugas membuka telur naga. Ada naga lainnya. Rancher terhormat, jangan meremehkan, bukankah Anda akan jadi lebih kuat dengan lebih banyak naga? Jauh lebih kuat. Ya, Rancher hanya menetaskan satu telur naga, jadi kemampuan Anda saat ini hanyalah, Rancher Lin. Level, Mage pangkat pertama. Spesies naga yang terbuka, 1. Selama Rancher terus menyelesaikan tugas sistem, dan membuka 6 jenis telur, naga api, air, angin, bumi, cahaya, dan kegelapan. Anda akan mendapatkan afinitas untuk semua atribut sihir. Afinitas untuk semua atribut sihir. Jika aku bisa mendapatkan itu,
maka jadi mage tingkat sage akan jauh lebih mudah. Semakin besar resiko semakin besar hadiahnya, pertukaran semacam ini, layak. Jack kecil, Nike, tunggu aku di sini, tuan mudamu akan kembali dalam kemenangan. Tuan muda semoga beruntung. Semua yang terbaik tuan muda. Diperlihatkan banyak orang di sana, dan Lin yang sedang berkeliling, lalu ada yang memberitahu Lin, kalau Dekan Oliver ada urusan dan takkan kembali untuk beberapa waktu, meskipun Dekan Oliver membuat pengecualian untukmu, Akademi punya tradisi untuk mengambil ujian penerimaan. Diperlihatkan banyak orang yang ingin menonton di sana. Dia di sini. Lin Lancer, aku Fred Edmund dan aku akan menguji bakat sihirmu, apa kau siap? Tentu saja. Bagus, aku mengagumi kepercayaan dirimu, tenangkan pikiranmu dan tempatkan tanganmu pada ini. Ya, sial aku melupakan sesuatu. Lalu Lin bertanya pada sistem, kristal ini takkan bisa mendeteksi keberadaan peternakan kan, jika mereka menemukan keberadaan Yiya. Jangan khawatir kristal hanya mendeteksi bakat sihirmu, tidak ada hubungannya dengan rancer. Kalau begitu bagus. Murid. Ah maaf. Setelah itu Lin memegang kristal itu untuk melihat bakatnya. Jangan bilang ini level tertinggi, jika itu benar masalahnya maka Lin benar-benar low profile. Apa ini? Ternyata. Laporan ujian Lin Lancer, bakat level rendah, elemen api, afinitas lemah. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak punya kesempatan untuk selesai bicara tadi, metode kebangkitanmu berbeda dari yang lain, bakatmu dibatasi oleh level sihirmu, jadi bakatmu hanya akan jadi lebih tinggi saat level sihirmu meningkat. Kau bercanda denganku kan? Dia begitu lemah, kenapa Tuan Oliver memilihnya? Karena dekan sudah membuat pengecualian untukmu, maka aku tidak bisa mengatakan apapun, ini barang Anda, pergi laporkan ke akademi besok. Terima kasih. Lin Lancer. Ding, tugas penting karakter telah terdeteksi. Nama, Agustin, posisi presiden dari Truth Student Union. Tugas, mengalahkannya di menara percobaan mage, dan mendapatkan fragmen telur naga air, hanya terbuka setelah menyelesaikan pratugas, menara percobaan mage, kesulitan tugas, tinggi. Sistem juga bisa mendeteksi kemampuan orang lain ya. Target pertama tidak mudah. Murid, tolong serahkan seragammu, dan lencanamu, dan segera tinggalkan Akademi Holy Iris. Aku tidak tahu metode macam apa yang kau gunakan untuk menipu dekan asosiasi, tapi sampah sepertimu yang punya bakat semacam itu. Dan menggunakan metode bawah tangan untuk daftar di sini, kau hanya berada di sini untuk menodai kemuliaan Akademi. Enyahlah, putra seorang pengkhianat dia pikir, bisa membeli gandum di tokoku, bagi sampah sepertimu yang terlahir dari sampah, berdiri di sini saja menodai udara yang kami hirup. Hah, seorang presiden ya. Kenapa, kau terdengar sama seperti gangster di gang? Presiden, katakan, presiden sepertimu yang sengaja menginjak-injak kehormatan orang lain, hanya karena dia lebih berwenang. Hoh, seorang sepertimu yang masuk melalui pintu belakang, punya muka untuk bicara tentang martabat. Presiden jangan menyulitkan dirimu sendiri, dengan standarnya dia takkan bisa lulus. Cepat atau lambat dia akan dikeluarkan dari akademi, ucap orang-orang di sana. Hah, tenang, meskipun aku marah dan ingin menyerah, benar kalau aku masuk lewat pintu belakang, tidak ada gunanya berdebat, jika aku dihina oleh teman sekelas dan guruku, belajarku takkan berjalan lancar, dan akan sulit menaruh dasar yang bagus untuk jadi mage tingkat sage. Hoh, cuma membual saja. Dia kabur, dasar pengecut. Aku perlu menemukan cara untuk jadi lebih kuat secepatnya, aku tidak bisa hanya mengandalkan sistem, aku akan gunakan kekuatanku sendiri untuk membuat mereka memakan kata-katanya. Selamat datang di peternakan naga. Hari ini buah Dragon Scale sudah matang, habitat api kecil juga, memproduksi hasil yang normal, tapi naga api iya. Iya, manusia kenapa kau tidak mengubah habitatku jadi lebih besar? Luar biasa jengkel. Jadilah baik, 2 hari lagi dan aku akan mengubahnya, sini makan buah Dragon Scale dulu. Kau mengatakan hal yang sama 2 hari lalu, aku tidak mau makan, aku gak mau, jika kau tidak mengubahnya sekarang aku takkan makan. Aku pasti akan melakukannya lain kali, pasti. Pembohong,
Kau pikir aku akan peduli padamu jika kau memberiku makan? Benar-benar seperti anak kecil. Pelayan keluar. Habitat api kecil memproduksi 500 emas sehari, dan setelah menanam buah Dragon Scale, masih ada sisa sedikit, tapi untuk mengupgrade habitat api kecil, aku butuh 10.000 emas. Setelah keluar dari peternakan, Lin memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Membesarkan seorang anak, sulit sekali. Tuan muda, saatnya sarapan. Ya, aku datang. Tuan muda, pelayan dari penginapan bilang kalau ini adalah baju yang kau pesan untuk nikah. Apa sangat aneh? Tidak aneh sama sekali, ini sejenis baju yang biasanya dipakai pelayan di dunia manusia. Hanya saja, aku merasa bersalah padamu. Jika bukan karena akademi, yang hanya mengizinkan membawa pelayan, aku akan memberikanmu baju yang lebih indah. Tuan muda, Nike tidak pernah merasa tidak nyaman di samping tuan muda. Aroma murni dan segar hutan ini, menyenangkan sekali. Ujian masuk kemarin, sudah membuatku terkenal di seluruh Akademi Holy Iris. Kau, Lin Lancer. Ya. Cih. Meskipun perlakuan mereka padaku sangat buruk, tapi mereka tidak membuat cara untuk menyulitkanku. Selesai, sekarang ambillah kelasmu di zona 1 gedung A, tahun 1B. Pergi lapor pada gurumu sendiri. Kecuali bagi guruku. Siapa yang memberimu izin memasuki kelasku, Lin Lancer? Guru Yixia. Hal yang paling kurendahkan, adalah bangsawan yang hanya tahu bagaimana mengandalkan koneksi mereka, meski jika seluruh kelas mengizinkanmu masuk melalui pintu belakang, hanya untuk kepentingan dekan asosiasi, aku takkan pernah mengizinkanmu duduk di kelasku. Bukankah itu Lin, orang yang di sini karena tingkatnya? Bukankah kau yang terbaik dalam menggunakan pintu belakang? Kenapa kau masuk lewat pintu depan hari ini? Haha, ayo segera bertaruh di pintu belakang. Dengan bakat level rendah sepertimu, apa yang membuatmu berpikir kau punya kualifikasi untuk duduk dengan kami? Pelayan, bantu aku scan kemampuan mereka. Baik Master Rans, informasi telah ditampilkan, silahkan dilihat. Kalu, siswa baru, mage tingkat pertama, Sua, siswa baru, mage tingkat kedua, Lucarne, siswa baru, mage tingkat pertama, Yumi, siswa baru, mage tingkat pertama. Bukankah mereka tidak lebih baik dariku? Bagaimana bisa akademi terbaik kerajaan mengajari orang sombong ini, yang suka mengejek orang lain? Guru, apa topik utama kelasmu? Kau tidak ingin aku mendengarkan kelasmu, karena kau khawatir bakat rendahku, takkan membuatku belajar dengan baik, tapi jika aku bisa buktikan padamu, kalau aku bisa melakukan lebih baik dibandingkan semua orang di sini, itu berarti aku punya kualifikasi untuk ambil kelas ini, kan? Lebih baik dari kami, idiot. Kelas guru Yixia tentang potion sihir, membuat potion membutuhkan level bakat seseorang, semakin tinggi levelnya, semakin tinggi kemurnian potion. Orang sepertimu yang tanpa bakat dan bahkan tidak bisa mengikuti kelas, takkan bisa melakukan lebih baik dibanding kami. Semua diam. Menarik, karena murid Lin begitu percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh pada sesuatu yang lebih besar? Aku memberimu satu kesempatan, 1 minggu nanti akan ada ujian untuk kelas potion sihir, jika kau bisa mendapatkan tempat pertama selama ujian ini, aku akan mengizinkanmu mengikuti kelasku. Tapi jika kau tidak bisa, kau harus keluar dari sekolah. Dan tidak pernah melangkahkan kaki di Akademi Holy Iris lagi. Kalah taruhan, berarti aku harus keluar, taruhan ini jadi lebih serius. Bagaimana menurutmu, maukah kau menerima tantanganku? Tugas utama telur naga air, taruhan Yixia, syarat menang peringkat pertama dalam ujian potion sihir, kesulitan tugas, rendah, hadiah, fragmen telur naga air 1, total fragmen untuk mendapatkan telur naga air 10, XP sihir, 20. Kenapa aku lupa? Kalau aku masih punya sistem, karena tugas telah diberikan, itu berarti bahwa itu bisa dilakukan, selain itu bahkan ada hadiah. Kalau begitu sepakat, guru, silakan tunggu dan lihat. Video bersambung, terima kasih sudah menonton.